Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai historis atau sejarah dari identitas nasional. Saya Nanda Iqbal Fanani, kemudian anggota kelompok yang lain ada Gloriana Kristi, ada Stefani Dinda Putri, ada Pandemade, kemudian ada Filian Nilamsari. Akan menjelaskan mengenai apa itu identitas nasional. Per definisi sendiri, identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu bangsa dan menjadi ciri khas bangsa tersebut sehingga dapat menjadi pembeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Kemudian apa saja yang termasuk dalam identitas nasional? Ada 4 identitas nasional. Yang pertama meliputi yaitu ada bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, dan diatur dalam peraturan perundangan khusus yang ditetapkan dalam UU nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Kemudian bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan, baik dalam UUD maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan oleh Winarno pada tahun 2013 sebagai berikut. Jadi yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara adalah sang merah putih. Kemudian yang ketiga, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara adalah Garuda Pancasila. Nomor 5, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 6, dasar falsafah adalah Pancasila. Nomor 7, konstitusi hukum atau hukum dasar negara adalah UUD NRI 1945. Nomor 8, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor 9, konsepsi wawasan Nusantara. Dan nomor 10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Semua bentuk identitas nasional ini telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Kemudian, mengapa identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia? Jadi, pentingnya identitas nasional adalah karena yang pertama yaitu bangsa Indonesia sangat dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa-bangsa yang lain. Kemudian yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara sangat penting karena kelangsungan hidup negara tersebut karena dapat mempersatukan negara. Kemudian nomor 3, yaitu identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas suatu bangsa. Kemudian, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya, Stefani Dinda Putri, akan menjelaskan mengenai sejarah nasional dimulai dari kebangkitan nasional secara historis, khususnya pada tahap embrionik. Identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh negara asing. Pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Setelah itu, saya akan menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya dasar negara, yaitu Pancasila, yang diakui sebagai dasar negara pada tanggal 11 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia Merdeka, yang dinamakan Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dekuritsu Junbiko Sakai. Dekuritsu Junbiko Sakai membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Dibentuklah panitia 9 yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi, akhirnya rumusan Pancasila hasil panggilan Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia Merdeka pada sidang PPKI 1 tanggal 18 Agustus 1945. Dengan kata pengantar atas dibukakannya pidato tersebut, yang untuk pertama kali terbit pada tahun 1947, mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widioningrat menyebut pidato Insinyur Soekarno itu berisi lahirnya Pancasila. Setelah pengesahan Pancasila, saya Filian Nilamsari akan menjelaskan dimulai dari masa Indonesia Merdeka dan penggunaan bendera negara nasional, yaitu bendera merah putih pada hari proklamasi yaitu 17 Agustus 1945. Bendera merah putih mempunyai makna khusus. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah juga melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan.
Bendera pusaka dijahit oleh istri Soekarno yaitu Fatmawati. Desain bendera dibuat berdasarkan bendera Majapahit pada abad ke-13 yang terdiri dari 9 garis berwarna merah dan putih tersusun secara bergantian. Bendera pusaka pertama dinaikkan di rumah Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur 56, Jakarta setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bendera Sang Saka Merah Putih pertama kali dikibarkan di Indonesia pada 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Setelah dinaikkan, lagu Indonesia Raya kemudian dinyanyikan secara bersama-sama. Pada keesokan harinya, tepat tanggal 18 Agustus 1945, terjadi pengesahan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan di hari yang sama juga terjadi pengesahan penggunaan UUD 1945 sebagai dasar negara. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya bersamaan dengan mulai berlakunya Konstitusi Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya yaitu pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Melanjutkan penjelasan teman-teman saya, perkenalkan nama saya Gloriana Christy, akan menjelaskan mengenai penggunaan kata Republik pada tahun 1947. Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Ejaan ini disebut juga sebagai Ejaan Suwandi yang merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya yaitu Ejaan Van Opsuygen yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Perbedaan antara ejaan ini dengan Ejaan Van Opsuygen adalah pertama, penggantian huruf O dan E menjadi U seperti pada tulisan GOEROE yang menjadi guru, yaitu dengan tulisan GURU. Bunyi hamzah dan bunyi sentak yang sebelumnya dinyatakan dengan tanda aksen ditulis dengan huruf K seperti pada kata-kata tak, pak, maklum, dan rakyat. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti ubur, bermain-main, kebarat-baratan, yang sebelumnya menggunakan kata ulang 2 kali bisa digantikan dengan huruf 2 tadi. Setelah itu kata ulang awalan di dan kata depan di kedua-keduanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata depan di pada contoh di rumah dan di sawah yang menyatakan lokasi tidak dibedakan dengan imbuhan di, beli, dan dimakan pada kata kerja. Setelah menjelaskan mengenai penggunaan ejaan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dikemukakan dan diresmikan pada tanggal 8 Februari tahun 1950. Perumusan semboyan ini pada dasarnya merupakan pernyataan kreatif dalam usaha mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya perbedaan agama dan kepercayaan yang menjadi fokus saja, tetapi pengertiannya lebih luas. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara memiliki cakupan yang lebih luas, seperti perbedaan suku, bangsa, budaya, adat istiadat, beda pulau, dan tentunya agama dan kepercayaan yang menuju persatuan Indonesia. Lambang Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan secara resmi menjadi bagian dari negara Indonesia melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951 dan diundang-undangkan pada 28 Oktober 1951 sebagai lambang negara. Selanjutnya saya Pande, di sini saya akan menjelaskan mengenai lambang negara dan pengesahannya. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950.
Sejarah penggunaan Garuda karena Garuda dikenal sebagai kendaraan Dewa Wisnu yang ditemukan gambarnya pada beberapa peninggalan candi kuno kerajaan. Dalam tradisi Bali, Garuda dimuliakan sebagai tuan segala makhluk yang dapat terbang dan raja agung para burung. Pada zaman sebelum kemerdekaan, penggunaan Garuda sudah menjadi ciri khas dari perwujudan Pancasila. Pada konferensi meja bundar pada tahun 1949, mulailah perancangan yang lebih sempurna untuk membuat lambang negara. Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Setelah itu, Soekarno meminta Sultan Hamid untuk menambahkan aksen jambul sebagai pembela dari Amerika Serikat. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Rancangan Garuda Pancasila terakhir dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapis emas yang disimpan dalam ruangan kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan. Ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia dan didesain tidak berubah hingga kini. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai pengesahan dan sedikit sejarah mengenai lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Suatu hari, Supratman membaca sebuah artikel yang menantang para komponis Indonesia untuk menciptakan lagu kebangsaan tanah air. Menjawab hal tersebut, Supratman mengubah lagu Indonesia Raya pada subjudulnya, ia tulis lagu kebangsaan. Pada Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan dan menjadi populer setelahnya. Pada tahun 1930, penggunaan Indonesia Raya tidak diizinkan oleh Belanda. Tahun 1944, PPKI merancang panitia lagu kebangsaan yang membuat perubahan bahasa lagu Indonesia Raya yang tadinya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Lalu dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 dan disahkan menjadi lagu kebangsaan yang dicantumkan pada Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian terakhir saya akan menutup semua penjelasan mengenai sejarah identitas nasional dengan satu kutipan dari Ir Soekarno yang berisi, bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.